Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, channel Muhammad Robert Farhan. Seperti biasa, saya sapa dulu teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak ada masalah kesehatan sedikit pun. Pada kesempatan kali ini, seperti video-video saya sebelumnya mengenai outdoor learning atau outdoor study mengenai geografi, pada saat ini juga saya akan bahas hal yang unik juga, hal yang penting juga, hal yang memang ini ada dalam ilmu geografi. Apa itu? Pada kesempatan ini saya akan berbicara, saya akan membahas hal yang unik, yaitu mengenai bendungan. Tahu bendungan ya? Bendungan sekaligus waduk. Kenapa saya bahas keduanya? Karena bendungan dan waduk ini merupakan satu bagian penting, dua bagian penting yang sama-sama bersebelahan. Jadi di mana ada waduk, maka di situ ada bendungan. Oleh karena itu saya bahas satu tema tapi dua pembahasan. Saya ingin bahas dulu waduknya ya. Kalau bendungan nanti setelah waduk. Baik, waduknya. Waduk itu apa sih? Apa yang Anda ketahui tentang waduk? Apa yang teman-teman ketahui tentang waduk? Mungkin di SD pernah dengar waduk, kemudian SMP, bahkan di SMA pernah dengar waduk ya. Waduk itu apa sih? Baik, saya akan berikan paparan mengenai waduk. Nah, di samping kiri saya ini sudah ada, bukan sudah ada. Di samping kiri saya ada waduk. Di mana ini waduk salah satu waduk yang terbesar dari keempat waduk di Jawa Barat. Ini Waduk Saguling namanya. Apa sih itu waduk? Langsung saja ya, waduk itu adalah bagan air atau penampung air yang berbentuk seperti mangkok cekungan yang berisi air, di mana kalau waduk ini biasanya dibuat oleh manusia, dalam artian bukan secara alami, alam terbentuk, alam membentuk waduk, enggak. Tapi waduk ini adalah buatan manusia. Jadi bedanya waduk sama waduk sama danau itu satu dua. Akan tetapi ada perbedaan mendasar antara waduk dengan danau. Kalau waduk itu adalah bikinan manusia. Kalau waduk itu bikinan manusia. Kalau danau dia cenderung alam yang membentuk waduk danau itu, dan kemudian manusia yang hanya memperdalam saja. Tapi kalau waduk ini dibuat oleh manusia, membendungnya iya, memperdalamnya juga iya. Itu namanya perbedaan mendasar antara waduk dengan danau. Ngerti ya? Jadi kalau ada pertanyaan mendasar, apa itu waduk? Waduk itu adalah bagan air atau cekungan air yang dimana itu adalah buatan manusia. Dan biasanya kalau di waduk itu ada bendungan yang membendung sungai tertentu, sehingga sungai itu ditutup, istilahnya ditutup seperti keran air ditutup. Kemudian bagan airnya itu meluas. Jadi seperti ya, istilahnya gini aja deh. Misalnya kita mau membuat selokan, akan tetapi selokan itu kita tutup di kedua bagiannya, di bagian satunya dan bagian satunya lagi. Maka yang terjadi adalah selokan itu akan meluas. Selokan itu akan semakin melebar, bukan semakin menyempit, tapi melebar. Karena apa? Karena air yang ada di dalam bendungan itu dia terkumpul sehingga membentuk ya kayak mangkuk gitulah. Ya, istilahnya kayak mangkuk. Cekungan. Itu bendungan. Waduk ya, maaf. Waduk di Indonesia banyak sekali ya.
terutama di Pulau Jawa itu sangat banyak waduk. Tapi untuk danau tidak ada. Kalau danau di luar di luar Pulau Jawa banyak sekali. Ya, ini saya berada di Waduk Saguling. Ini waduknya cukup luas kalau saya amati. Ini Waduk Saguling ini membendung sungai apa ya namanya? Sungai Citarum. Nah, tadi kan sudah disinggung di depan bahwasanya waduk itu adalah cekungan air yang membentuk seperti mangkuk. Ya, seperti ini nih. Ini membendung. Jadi ini awalnya sungai, tapi dibendung, Sungai Citarum dibendung di bagian sini dan bagian sana membentuk cekungan seperti ini. Nah, itu ya sudah saya jelaskan secara mendasar pengertiannya. Sekarang saya ingin mempercepat durasinya karena biar nggak terlalu panjang. Terus saya akan juga jelaskan kok bisa terbentuk terbentuk waduk. Nah, ini proses terbentuknya waduk itu pada mulanya ini yang ada di sini ini adalah sungai. Ini adalah Sungai Citarum yang dulunya ini Sungai Citarum mengalir. Kemudian di bagian hilirnya ini di bagian sini dibendung ini. Ya, yang jembatan ini adalah bendungannya. Ya, dibendung. Nah, sungai itu kalau dibendung kan otomatis itu akan meluas penampang sungainya atau kiri kanan sungainya lah istilahnya mah. Jadi kiri kanan sungainya semakin meluas gara-gara dibendung. Ya tadi saya sudah ibaratkan bahwa kalau teman-teman membendung selokan, maka selokan itu akan semakin luas, bukan semakin sempit. Kenapa ya? Karena air itu akan mencari daerah yang lebih rendah. Nah, daerah yang lebih rendahnya itu ternyata dibendung. Ya sudah, berarti air itu akan terkumpul di satu cekungan, yaitu dinamakan waduk. Ya, itu mekanismenya awal kok bisa terbentuk waduk seperti itu. Kemudian waduk itu ada dua sisi, ada sisi yang namanya inlet dan sisi outlet. Inlet itu adalah masukan. Istilahnya gini. Istilahnya gimana ya? Istilahnya gini lah. Inlet itu masukan. Jadi istilahnya sebuah sungai itu masuk ke dalam danau atau ke dalam waduk. Itu inlet namanya. Itu namanya inlet. Dari hulu terus masuk ke danau atau ke waduk. Itu namanya inlet, bagian inletnya atau masukan dari sungainya itu. Jadi air sungai masuk ke dalam waduk, itu namanya inlet. Ada lagi sisi outlet. Outlet itu keluaran. Jadi dari waduk, air dari waduk keluar ke hilir untuk mengaliri pertanian, untuk mengaliri apalagi banyak hal. Itu namanya outlet. Outlet itu artinya keluaran. Jadi air dari waduk keluar ke hilir, ke bagian bawah lagi. Itu outlet. Kalau inlet dari gunung atau dari hulu ke arah danau. Jadi dikumpulkan ke sini. Istilahnya gini deh. Saya ibaratkan kalau apa ya? Saya ibaratkan kalau ekonomi, misalnya kan ada debit, ada kredit. Debit itu masukan. Kalau debit itu kan berarti masukan ya. Masukan uang masuk ke kita. Nah, kalau inlet itu ibaratnya debitnya. Outlet itu adalah kreditnya atau pengeluarannya. Gitulah istilahnya seperti itu. Untuk mempermudah saja. Ya, paham ya sekarang ya antara inlet dan outlet. Jadi sungai yang menuju ke danau atau ke waduk itu namanya inlet, masukan, masuk ke danau atau ke waduk itu. Kalau outlet adalah dari waduk keluar ke bawah lagi. Itu outlet, keluaran dari danau itu. Waduk atau danau sama saja. Istilahnya inlet dan outlet. Nah, di belakang saya ini adalah contoh outletnya. Nih. Ini outlet. Jadi ini keluar ke sana menuju ke bawah. Tah. Itu ke sana. Itu bawah. Nah, sementara inletnya jauh di sana. Inletnya jauh. Tah, di sana ini inletnya tuh di sebelah situ. Masukannya di sana. Tapi tidak hanya di sana saja. Karena ini
ada beberapa anak sungai ya, ada sungai kecil yang masuk juga ke danau. Jadi banyak inletnya. Kalau outletnya biasanya hanya satu. Ini satu jalan tuh ke sana, ke bawah istilahnya. Itu outlet. Paham ya, outlet dan inlet. Nah, saya nyambung ke bendungan. Bendungan itu ada dua juga. Ada bendungan di inletnya dan bendungan di outlet. Kalau bendungan di inlet biasanya itu bendungannya itu selalu dibuka. Kenapa? Karena ya untuk masuk ke bawah, untuk masuk ke danau maksudnya, maaf. Ya, jadi inlet itu selalu dibuka. Kenapa? Karena dia ya masuk ke waduk. Kalau di bendung ya berarti punya dua bendungan dong. Dua bendungan nggak mungkin. Jadi kalau inlet biasanya selalu terbuka bendungannya. Nah, bendungan utama adalah di outletnya. Karena ini sebagai pengatur dari bendungan dari waduk atau dari danau ke arah bawah, ke hilir atau ke pengaturan air di bawahnya. Itulah istilahnya ya. Seperti itu. Itu bendungan. Jadi bendungan itu adalah apa ya? Bagan apa? Bukan bagan air. Jadi istilahnya gini lah. Kalau bisa diibaratkan bendungan itu, kalau kita definisikan bendungan itu adalah apa ya? Bendungan itu bisa didefinisikan sesuatu yang membendung atau bangunan atau sesuatu yang dapat membendung sungai sehingga air sungai itu terkumpul menjadi sebuah waduk. Gitulah ya. Intinya sesuatu yang membendung sehingga terbentuk waduk atau terbentuk bagan air ya, seperti ini. Bagan air itu apa? Bagan air itu ya ini, air yang sangat banyak terkumpul di satu cekungan, itu namanya bagan air. Sudah cukup ya saya jelaskan, mungkin ya singkat karena ini waktunya udah sore. Semoga saja bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Kalau ada tambahan juga di komen. Kalau kamu atau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, kemudian subscribe, dan jangan lupa share. Oke. Terima kasih.